Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Tiada henti-hentinya kita talabul ilmi, menuntut ilmu agama, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini pula yang akan membuat kita istiqomah dalam memegang, memeluk, menjalankan agama yang mulia ini. Karena semua yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu haruslah terlebih dahulu kita mengilmuinya. Apakah itu yang berkaitan dengan perintah ataukah larangan. Kadang kita tidak sadar, ternyata bertahun-tahun kita sholat, bacaannya masih salah, gerakannya masih salah. Sebagaimana juga itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat, yang mana dia tak kala dia sholat, ternyata Rasulullah menyuruh mengulang sholat yang dia lakukan. Irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulang kembali sholatmu karena engkau belum sholat. Sampai dia ulang 3 kali, ternyata begitu-begitu terus sholatnya. Akhirnya dia menyerah dan meminta pengajaran kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajarkannya tentang tata cara sholat yang benar. Ternyata sahabat ini bertahun-tahun dia sholat, sholatnya salah. Tapi ingat bahwa sebuah ibadah yang kita lakukan tanpa dasar ilmu, maka itu tidak diterima dan tidak dianggap dosa. Kenapa umahat? Karena agama kita tidak membebani dosa kepada seseorang yang menjalankan perintah tidak sesuai atau melakukan larangan yang itu didasari kebodohan. Maka tidak ada beban dosa atasnya. Ad-dinu la yalzamu qoblal ilmi daliluhu fi'lil musi fafhami. Agama ini tidak melazimkan seseorang dosa sampai orang itu mengetahui apa yang dia lakukan, barulah tercatat sebagai dosa. Maka kita hadir di majelis ini dalam rangka perbaikan. Kalau ternyata sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau ternyata belum, maka kita segera mungkin melakukan perbaikan. Karena ini adalah ibadah yang siang malam kita lakukan. Beda halnya dengan puasa, zakat, haji. Ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan. Masih berkenaan dengan tadabbur surah Al-Fatihah, yaitu sekarang di ayat yang keempat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sudah kita pernah jelaskan bahwa di ayat keempat ini, bukan di ayat keempat ya, di ayat keberapa ini Umat? Di ayat ke-6 ya. Allah mengajarkan kita ibadah yang sangat agung, ibadah yang paling mulia di sisi Allah, yaitu doa. Dan diajarkan pula doa yang paling agung, yaitu permohonan hidayah. Hidayah menuju menjalankan siratal mustaqim. Ingat umahat bahwa sirat tidaklah dikatakan sirat kecuali jalan itu harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, jalannya harus lurus, baru dikatakan apa? Sirat. Kalau jalannya bengkok-bengkok, maka bukan sirat. Dari Balikpapan menuju Samarinda ada jalan lurus enggak umahat? Ada, lewat jalan tol mungkin ya. Kalau lewat jalan Soekarno-Hatta, itu akan memakan waktu yang lama. Belum lagi kalau singgah di Tahu Sumedang,
Belum lagi kalau ada pohon yang tumbang di Bukit Soeharto, maka bisa sampai 3 jam, 5 jam baru sampai di Samarinda. Karena jalannya bengkok-bengkok. Syarat yang kedua ummahat adalah menyampaikan kepada tujuan. Jalan tersebut menyampaikan kepada tujuan. Kalau tidak, maka bukan sirat. Makanya hanya jalan siratal mustaqim yang menyampaikan kepada Allah. Adapun jalan-jalan yang lain akan menyesatkan. Syarat yang ketiga, al-qurbu, harus dekat. Enggak panjang jalannya. Harus apa? Harus dekat. Syarat yang keempat, harus luas. Jalan tersebut harus luas. Syarat yang kelima, harus ada rambu-rambunya. Harus ada rambu-rambu yang mengarahkan kita ke jalan tersebut. Nah, barulah dikatakan sirat kalau memenuhi lima syarat ini. Hanya saja para ulama berselisih apa makna siratal mustaqim. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan pula ajaran Muhammad, ada yang mengatakan Al-Quran. Semua ini maknanya sama. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu juga Al-Quran. Kita disyariatkan untuk selalu memohon hidayah. Dan hidayah itu terbagi menjadi 2. Ini sering juga kita bahas. Yang pertama adalah hidayah berupa tambahan ilmu untuk mengetahui jalan yang hak dan batil. Ini namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan pengarahan. Dan ini dimiliki oleh Allah, para nabi, para rasul dan dai-dai memiliki hidayah ini. Dia hanya bisa mengarahkan, menjelaskan kepada orang. Adapun orang itu mau menerima, mau mengamalkan, ini bukan hak seorang nabi, rasul dan dai. B. Hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, yang diistilahkan para ulama dengan taufik atau hidayatut taufik, bukan taufik hidayat. Jadi hidayatut taufik yaitu ketetapan untuk menerima, mengamalkan apa yang telah dijelaskan. Kita memohon kedua jenis hidayah tersebut. Doa ini termasuk salah satu doa terbaik yang paling dibutuhkan oleh hamba. Karena itu Allah wajibkan untuk dibaca setiap rakaat salat. Yang kelima, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini merupakan penafsiran dari ayat sebelumnya ummahat, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah berikan kenikmatan. Jalannya orang-orang yang engkau telah berikan kenikmatan. Inilah jalan yang kita tempuh, baik itu pengamalan mereka, keyakinan mereka, akhlak mereka. Inilah yang kita tempuh dalam kehidupan ini kalau mau dikatakan menempuh jalan yang lurus. Mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ketika Nabi Muhammad, Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman radhiyallahu an naik ke bukit atau ke gunung Uhud, lantas gunung Uhud tersebut bergetar, bergoyang. Maka kata Nabi, Uhud diam, karena di atasmu ini ada Nabi, ada as-siddiq dan syuhada.
Syuhada di situ adalah Umar yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dan Utsman yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Keduanya mati syahid. Adapun Abu Bakar mati dalam keadaan sakit. Demikian juga Nabi Muhammad mati dalam keadaan sakit. Dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka dalam kebaikan, mereka lah yang banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang baik, sebaik-baik teman yang seharusnya kita berteman dengan mereka. Gimana caranya ummahat berteman dengan mereka padahal mereka sudah dikubur? Maka jawabannya dengan apa? Membaca sirah mereka, mengikuti tuntunan ibadah mereka. Karena Allah menjadikan syarat mutlak untuk mendapatkan hidayah ummahat kalau mengikuti jalannya mereka. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Baqarah ayat 137. Surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka, orang-orang yang datang setelah sahabat, mengikuti keimanan kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Kalau tidak, maka mereka apa ummahat? Berada dalam kesesatan. Kemudian yang keenam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Ini merupakan hal yang harus ditiadakan, dinafikan ummahat kalau ingin tetap menempuh jalan yang lurus. Istilahnya apa ummahat kalau kita mau ngambil kesimpulan? Anda kalau mau menjalankan perintah, maka harus juga menjauhi larangan. Karena agama kita berporos antara dua hal ini, larangan dan perintah. Kalau Anda ingin menjalankan perintah, harus juga apa ummahat? Menjauhi larangan. Nah, dua larangan di sini ummahat merupakan penopang, pendorong agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan siratal mustaqim. Yang dimaksud golongan yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu ciri-ciri kenabian Muhammad sebagaimana mereka tahu ciri-ciri anak-anak mereka, tapi mereka enggak mau mengikutinya. Kenapa? Karena ternyata bukan dari Bani Israel. Ternyata Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Akhirnya mereka menolaknya. Yang dimaksud golongan yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Mereka disebut orang yang sesat karena mereka banyak salah dalam beramal. Disebabkan tidak memiliki panduan. Ini adalah tafsir Nabawi yang datang dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Innal maghduba alaihimul yahudu wa innad dhalina an-nasara. Kaum muslimin yang mereka menempuh jalan sirat adalah memiliki ilmu namun berusaha untuk apa ummahat? Mengamalkan ilmu tersebut. Kalau dia memiliki ilmu kemudian tidak diamalkan,
maka dia seperti orang Yahudi. Atau dia memiliki amalan tapi tanpa dasar ilmu, maka dia seperti apa umahat? Nasrani. Maka Rasulullah sering menyampaikan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti cara atau jalannya orang-orang sebelum kalian. Kalau mereka masuk ke lubang biawak gurun pasir atau dob, kalian juga akan mengikutinya. Lantas para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Al-Yahudu wan Nasara? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka jalan keselamatan adalah apa umahat? Belajar. Kalau sudah belajar memiliki ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena hanya ada dua yang menghalangi kita untuk mengamalkan ilmu. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah bisikan syaitan. Fikih dan tafsir amin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setelah membaca Al-Fatihah ketika salat, baik imam makmum maupun orang yang salat sendirian atau munfarid, disyariatkan membaca amin. Karena bacaan amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Apa doa yang terkandung di surah Al-Fatihah umahat? Ihdinas siratal mustaqim. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Maka ucapkanlah amin. Yujibakumullah, Allah akan mengijabahi doa kalian. Selain hadis di atas, ada beberapa keutamaan bacaan amin. Di antaranya pelebur dosa. Tentu dosa yang dimaksud di sini umahat adalah dosa-dosa kecil. Idza ammanal imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah pula amin. Coba lihat di situ umahat, Rasulullah menggunakan fa, huruf fa. Coba lihat fa aminu. Dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu umahat, fa ini memberikan faedah tartib berurutan, tapi tidak diselangi oleh waktu. Langsung kalau bahasa Indonesia kita. Paham? Beda dengan summa. Kalau summa itu ada selang waktu di situ. Imam baca, setelah itu baca langsung pula, atau nanti bisa bersamaan dengan imam. Karena di sini ada musabaqah, perlombaan. Perlombaan apa di sini umahat? Perlombaan siapa yang lebih dahulu sesuai dengan ta'minal malaikah. Ucapan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Syekh Abdurrahman Al-Bassam, pensyarah kitab Bulughul Maram, judul kitabnya adalah Subulus Salam, menjelaskan bahwa malaikat yang dimaksud adalah malaikat yang ikut menyaksikan salat jamaah tersebut, baik malaikat yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Amin hanya ada di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti syariat Nabi Musa, Nabi sebelumnya ini tidak ada. Nabi SAW bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'mini. Tidak ada perbuatan yang membuat Yahudi semakin hasad, ya umat, diganti situ ya. Hasad, iri, dengki, yang membuat Yahudi iri kepada kalian selain salam dan ucapan amin. Coba perhatikan umahat, orang Yahudi itu kalau ngomong selamat pagi, selamat sore, selamat malam kan? Orang Arab berusaha lagi mengikuti mereka dengan mengganti dengan apa? Sobahun nur, sobahul masa, dan seterusnya. Coba kita perhatikan ucapan ini umat. Ini kan doa kepada waktu kan? Selamat pagi. Paginya yang dimohonkan selamat kan? Padahal pagi itu tidak mengalami keselamatan dan kesengsaraan. Demikian juga sore, demikian juga malam. Yang mengalami keselamatan dan kesengsaraan itu apa umat? Manusia. Mereka tidak ada assalamu alaikum, semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Kalau dipelesetin umahat jadinya apa? Assamu alaikum. Ini dipelesetin umat, artinya apa? Kebinasaan atas kalian. Kalau mau dihilangkan lamnya. Ini yang pernah diucapkan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Assamu alaikah. Rasulullah yang mendengar hal ini hanya menjawab wa alaikum. Aisyah yang mendengarkan ucapan Yahudi ini jengkel. Akhirnya membalas dengan apa? Wa alaikum wa la'natullahi. Atas kalian dan laknat Allah juga atas kalian. Kemudian kata Rasulullah kepada Aisyah, mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha rafiq, sungguhnya Allah maha lembut, menyukai kelemah lembutan. Kata Aisyah, apakah engkau enggak mendengar wahai Rasulullah ucapan mereka? Kata Rasulullah, sudah saya dengar, saya sudah membalas dengan apa? Wa alaikum. Jadi ini yang menjadi apa umahat? Keistimewaan kita. Ucapan assalamu alaikum yang tidak dimiliki yang lain. Wa ta'min dan ucapan amin. Al-Qurtubi menjelaskan kalimatu amina, kalimatu amina kalimatu amina lam takun qablana illa li Musa wa Haruna alaihima assalamu. Kata amin belum ada pada umat sebelum kita kecuali yang dilakukan antara Musa dengan Harun. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah yang menceritakan tentang doa Musa untuk kebinasaan Fir'aun, kemudian diaminkan oleh Harun.
Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna qala qad ujibat da'watukuma. Musa berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun. Kemudian Allah jawab doa Musa di ayat setelahnya, sungguh aku telah mengabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa hanya Musa dengan lafaz kami. Sementara Allah merespon doa Musa dengan berfirman, yang artinya aku telah mengabulkan doa kalian berdua. Artinya doa Musa dianggap sebagai doa berdua karena Harun ketika itu mengaminkan doanya Musa alaihi salam. Hukum membaca amin. Banyak ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali yang menegaskan bahwa bacaan amin seusai membaca Fatihah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Padahal di hadis yang sebelumnya Ummahat, Rasulullah memerintahkan kan ya, fakulu amin. Hukum asal perintah itu wajib. Tapi wajib itu nanti bisa disorif, bisa dipalingkan dengan pemaling-pemaling yang lain. Di antaranya adalah perbuatan sahabat yang tidak membaca amin kemudian diikrar, dibenarkan oleh Rasulullah sehingga hal itu turun menjadi sunnah, dari wajib turun ke sunnah. Jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Hukumnya anjuran dan tidak wajib. Berikut beberapa keterangan mereka. Satu, keterangan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini Ummahat, dia adalah ulama bermadhab Syafi'i, murid Ibnu Taimiyah, pemilik tafsir Ibnu Katsir. Yustahabbu liman qara'a al-Fatihata an yakula ba'daha amin. Qala ashabuna wa ghairuhum wa yustahabbu dzalika. Qala ashabuna wa ghairuhum wa yustahabbu dzalika liman huwa kharijus salati, liman huwa khariju as-salati. Wa yuta'akkadu fi haqqil musalli, wa yuta'akkadu fi haqqi al-musalli. Wa sawa'un kana munfaridan au imaman au ma'muman. Wa sawa'un kana munfaridan au imaman au ma'muman wa fi jami'i al-ahwali. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin setelahnya. Para ulama Syafi'i dan yang lainnya mengatakan membaca amin dianjurkan
Dan disunahkan pula orang yang di luar salat. Orang yang di luar salat. Di luar salat ini maknanya ummahat bisa dia duduk tidak ikut salat, duduk ya. Kemudian membaca imam, mendengar imam membaca waladhdallin, dia juga ikut apa ummahat? Amin. Atau ada orang membaca Al-Fatihah di luar salat, dia juga ikut membaca amin. Ini juga disunnahkan. Dan lebih ditekankan bagi orang yang salat, baik salatnya sendirian menjadi imam atau menjadi makmum, di semua keadaan. Di semua keadaan ini maksudnya ummahat adalah baik nanti salatnya jahriyah ataukah salatnya sirriyah. Kalau salatnya sirriyah gimana? Ya baca sendiri-sendiri. Paham? Karena kita nggak tahu imam waladhdallinnya kapan. Paham? Baca sendiri-sendiri, tentu dengan suara yang lirih agar tidak mengganggu al-musolli, orang yang sholat yang lainnya. Keterangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama Hambali, fa idza qala waladhdallin qala amin. Wa jumlatuhu anna ta'mina inda farogi al-fatihati sunnatun lil imami wal ma'mumi. Sunnatun lil imami wal ma'mumi. Ketika imam selesai membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Kesimpulannya bahwa membaca amin seusai membaca Al-Fatihah hukumnya sunnah, baik bagi imam maupun makmum. Kami tegaskan kembali bahwa imam juga dianjurkan membaca amin sebagaimana makmum, kecuali menurut pendapat Malikiyah. Menurut mereka imam tidak dianjurkan membaca amin, hanya makmum yang dianjurkan membaca amin. Namun ini pendapat yang lemah karena tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Karena Rasulullah menganjurkan agar imam membaca amin. Idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah kalian juga amin. Kapan makmum membaca amin? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, makmum membaca amin seusai imam baca amin. Imam dulu, baru setelah itu apa? Setelah itu makmum. Pendapat ini berdasarkan hadis idza ammanal imamu fa aminu. Pendapat yang kedua, makmum membaca amin seusai imam membaca waladhdallin. Kok ini mirip dengan yang sebelumnya ya? An-Nawawi menukil keterangan Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain ini adalah Al-Juwaini. Kana syekhi yaqulu
La yustahabbu muqaranatul imami fi syai'in illa fi hadha. Fi syai'in illa fi hadha. Imam An-Nawawi mengatakan, menukil keterangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dulu guruku mengatakan tidak dianjurkan bagi makmum untuk membarengi imam dalam ucapan dan gerakan selain ucapan amin. Berarti di sini ada dua pendapat ya umahat ya. Ini pendapat yang kedua, yaitu apa? Muqaranah, barengan dengan imam. Paham? Barengan dengan imam. Kalau imamnya enggak baca, apakah dia berdosa umahat? Jawabannya tidak. Apakah nanti si makmum berdosa kalau sekiranya dia baca terus si imam enggak baca? Contoh gini, waladhdallin, makmum di belakang jawab amin sementara imam enggak. Berarti di sini apa? Hanya si makmum yang mengucapkan. Maka dalam hal ini mendahului atau berbarengan atau satu saja yang baca, maka ini tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya apa umahat? Makmum membaca setelah imam atau makmum berbarengan dengan apa? Dengan imam. Berarti ini salah yang kedua umahat ya, diganti aja. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Abu Musa radhiyallahu an, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibukumullah. Mana yang menunjukkan tartib umahat? Mana yang menunjukkan tartib di sini? Yaitu kata faqulu. Faqulu amin. Yujibukumullah, Allah akan mengijabahi doa kalian. Insyaallah pendapat ini yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, bahwa makmum membaca amin sebagaimana ini dengan jelas ditunjukkan oleh hadis Abu Musa radhiyallahu an. Ibnu Qudamah mengatakan ada yang kurang pas di sini ya. Penulis menyebutkan pendapat yang kedua lebih mendekati kebenaran. Tapi pendapat yang kedua sama dengan pendapat yang pertama kan? Maka di sini yang lebih tepat apa adalah pendapat yang pertama. Karena pendapat yang kedua adalah muqaranah, barengan. Bukan apa? Setelah imam. Maudi'u ta'minihim wa huwa aqibu qaulil imami. Wa huwa aqibu qaulil imami waladdallin. Li'annahu maudi'u ta'minil imami.
liyakuna ta'minul imami wal ma'mumina fi waqtin wahidin. Fi waqtin wahidin muwafiqan li ta'minil malaikah. Muwafiqan li ta'minil malaikah. Waktu makmum membaca amin adalah setelah imam mengucapkan waladhdallin. Karena ini juga waktu amin bagi imam. Sehingga bacaan amin imam dan makmum dilakukan di waktu yang sama. Bertepatan dengan aminnya malaikat. Jadi penulis lebih menguatkan pendapat yang menyebutkan apa umahat makmum membaca amin setelah imam. Amin itu dikeraskan atau pelan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, kalimat amin dibaca pelan. Ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah dan Hanafiyah. Alasannya ucapan amin termasuk doa. Dalam berdoa membaca pelan lebih utama dibandingkan dibaca dengan keras. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar doa-doa kita. Kedua, kalimat amin dibaca keras karena ini adalah perintah Rasulullah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Pendapat kedua yang lebih kuat berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Beliau menceritakan shallaitu khalfa Rasulillah. Aku salat di belakang Rasulullah. Falamma iftataha as-salata kabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Thumma yaqra'u bi Fatihatil kitabi. Falamma faragha minha qala amin yarfa'u biha sautahu. Nah, ini riwayat yang disampaikan oleh sahabat bahwa Rasulullah mengangkat suaranya. Sehingga apa? Terdengar bagi makmum di belakang ucapan tersebut. Nabi SAW juga memanjangkan bacaan amin. Dan terdapat banyak riwayat dari para salaf bahwa mereka terbiasa mengeraskan bacaan amin hingga masjid bergetar dengan kerasnya suara. Cara baca kata amin, menurut pendapat yang masyhur di kalangan bahasa ada dua cara membaca amin yang benar. Yang pertama dibaca dengan dipanjangkan kata a sehingga menjadi amin. Yang kedua dibaca dengan memendekkan kata a sehingga menjadi amin. Ini tidak tepat ya. Kalau panjang itu mahat minimal 2. Ya, kemudian setelahnya 4, 5, 6. Kalau dibaca pendek A-nya sudah pernah kita sebutkan ini. Kalau amin ini apa? Maknanya orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya.
Itu disebutkan di surah At-Takwir ya. Tentang menyebutkan bahwa malaikat Jibril adalah orang yang amin, orang yang terpercaya. Demikian juga Rasulullah digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai hal tersebut. Keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa ta'minu masdaru ammanah bitasydid bitasydidil mim, dengan mentasydidkan mim. Jadi kalau umahat pernah belajar ilmu sharaf, ada namanya tasrif istilahi. Ammana yu'amminu ta'minah, sama dengan kabbaro yukabbiru takbira, hallala yuhallilu tahlila, sabbaha yusabbihu tasbiha. Ini kalau apa umahat pernah belajar ilmu sharaf. Ai qala amin wa huwa bil maddi wa takhfif, yaitu dengan apa? Dengan mad memanjangkan, wa takhfif dan meringankan bacaan mim tanpa mentasydid, wa an jami'il qurra, dan seluruh qurra pembaca Al-Qur'an. Wa fi amin lughatani, ada dua bahasa, al-maddu wal qasru, memanjangkan dan memendekkan, seperti awah dan awah, awah dan awah. Keterangan Imam An-Nawawi, wa fi amin lughatani al-maddu wal qasru, memanjangkan dan memendekkan, wal maddu afsahu, dan memanjangkan lebih afsah, lebih fasih, wal mimu khafifatun fihima, dan mimnya diringankan, tidak ditasydid pada keduanya. Keduanya di sini maksudnya adalah umahat di mat atau di qasr, dipanjangkan atau dipendekkan. Jadi enggak dibaca paham? Tapi apa? Amin. Ini namanya apa? Takhfif. Kalau ditasydid tadi apa? Dia ditahan. Cara baca amin yang salah, Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Pertama, kesalahan baca amin yang menyebabkan salatnya batal dengan kesepakatan ulama. Yang pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan sehingga menjadi aminah. Aminah. Yang kedua, hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan sehingga menjadi aminah. Aminah. Yang ketiga, hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan. Mim tidak ditasydid dan huruf ya dihilangkan sehingga menjadi amin. Amin ini maknanya adalah orang yang merasa aman. Kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, namun apakah itu membatalkan ataukah tidak? Ada perbedaan di antara para ulama
bunyi bacaan amin ini yaitu dengan memendekkan hamzah, mim ditasydid dan huruf ya, dan ada huruf ya sehingga dibaca amin. Para ulama sepakat lafadz amin semacam ini dilarang, namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan salat ataukah tidak. Karena kalaupun tidak membaca itu kan tidak mempengaruhi salat. Karena dia adalah perkara apa umahat? Perkara sunnah. Sunnah-sunnah salat jika ditinggalkan itu tidak membatalkan salat. Beda dengan rukun dan kewajiban. Ini kalau ditinggalkan dengan sengaja batal salatnya. Sementara mazhab yang lain menilai ini bisa membatalkan salat. Ketiga, kesalahan bacaan amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya salat. Yang pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid dan ada huruf ya. Jadinya apa? Amin. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut Syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan salat. Sedangkan Hambali dan Maliki menilai bacaan amin ini bisa membatalkan salat. Hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid dan huruf ya dibuang sehingga dibaca amin. Sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh mazhab yang lain. Dan yang benar ini dilarang. Jadi yang sesuai saja yang datang dari Rasulullah, yaitu hamzahnya dipanjangkan, mimnya tidak ditasydid dan ya-nya ada. Tafsir amin, bahwa amin termasuk doa yang tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bergandengan dengan doa yang lain. Apa maknanya umat ini? Kalau kita membaca amin saja, ini enggak ada yang diminta di situ kan ya? Paham? Kita memohon dikabulkan apanya? Pokoknya amin aja dulu. Paham? Pokoknya amin aja sekarang, sehingga waktu itu ada yang ganti dengan apa? Biar enggak mau amin jadi kobul. Pokoknya amin aja, urusan apa yang diminta di belakang. Ini enggak tepat. Harus apa? Harus dibarengi dengan permohonan. Baru diaminkan. Dalam bahasa Arab kata amin termasuk isim fi'il amr, yaitu isim yang bermakna fi'il amr, kata kerja perintah, yang berstatus sebagai kata kerja perintah. Ulama berbeda pendapat terkait makna amin. Pendapat yang masyhur amin artinya adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Pendapat kedua bahwa amin adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Al-Asfahani menukil keterangan Al-Fasawi. Qala Abu Ali Al-Fasawi, arada hadzal qailu arada hadzal qailu arada hadzal qailu anna fi amina amina
domiron lillahi ta'ala. Domiron lillahi ta'ala li'anna maknahu istajib istajib li'anna maknahu istajib. Abu Ali Al-Fasawi mengatakan, orang yang berpendapat bahwa amin adalah nama Allah, maksud mereka bahwa dalam kata amin ada kata ganti untuk Allah, karena maknanya adalah kabulkanlah. Istajib umahat itu permohonan hamba kepada Allah, di mana dalam kata istajib di situ ada domir mustatir takdiruhu anta yang kembali kepada Allah. Paham? Ada domir yang tersembunyi yang itu kembali kepada apa? Kembali kepada Allah. Kalau mau ditampakkan, jadi bunyinya apa umahat? Istajib anta. Penuhilah, kabulkanlah engkau ya Allah. Sehingga mereka mengatakan amin maknanya adalah nama Allah itu sendiri. Tapi ini kurang tepat. Bahwa dalam setiap kata perintah tersimpan kata ganti orang kedua. Orang kedua maknanya adalah orang yang diajak berbicara. Misalnya kita mengatakan wahai Budi makanlah. Dalam kata makanlah terdapat kata ganti kamu, sehingga jika dibaca lengkap makanlah kamu. Kalau mau dibahasa Arabkan umahat jadinya apa? Kul anta. Sebagaimana kalau umahat pernah baca di surah Al-Baqarah ada bunyinya uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Demikian pula ketika yang mengatakan kabulkanlah, di sana tersimpan kata ganti Allah, sehingga jika dibaca lengkap jadilah kabulkanlah ya Allah. Nam demikian umahat. Nam demikian. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.